Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ananda, NIM 2100485, mahasiswi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sistem pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Syafril MPD dan Ibu Fitri Maziani MPD. Media pembelajaran yang saya pilih adalah media konvensional berupa media cetak yang kemudian ditempelkan di atas karton manila. Penggunaan media ini diharapkan dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Untuk tata cara penggunaannya, guru dapat menempelkan media ini pada papan tulis kelas. Kemudian, guru menjadikan materi-materi yang ada pada media ini sebagai acuan dalam mengajar. Apabila ada kekurangan pada materi yang tersedia, guru dapat menjelaskan lebih lanjut melalui modul-modul pembelajaran yang telah disediakan. Mata pelajaran yang saya pilih untuk media ini adalah Ilmu Pengetahuan Alam untuk tingkat SMK dengan bidang keahlian bisnis manajemen untuk kelas 10 semester 1. Materi pokok yang diajarkan pada media ini yaitu berupa gejala alam biotik-abiotik dan mitigasi bencana alam dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Dengan kompetensi dasar, memahami gejala alam biotik-abiotik dan menerapkan mitigasi bencana alam. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana cara penggunaan media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengecek kehadiran adik-adik semuanya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang gejala alam biotik dan abiotik, dan kemudian kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Nah, di samping kita sudah ada media pembelajarannya. Gejala alam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gejala alam biotik, dan yang kedua, gejala alam abiotik. Apa sih perbedaan 2 gejala alam? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, yaitu gejala alam biotik. Gejala alam biotik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, adik-adik pasti tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak untuk melakukan berbagai hal. Nah, yang lainnya yaitu bernafas, berkembang biak, melakukan fotosintesis, dan menanggapi rangsangan. Nah, gejala alam biotik ini juga memiliki komponen-komponen biotik. Adik-adik tahu nggak sih apa aja komponen biotik? Komponen yang pertama yaitu produsen. Pihak produsen pada komponen biotik disebut juga dengan autotrof. Nah, autotrof ini dapat menghasilkan makanan sendiri sebagai sumber utama dari komponen-komponen biotik lainnya. Siapa saja pihak konsumen pada komponen biotik? Yang pastinya yaitu tumbuhan, karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis sendiri. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, dari mana makanannya? Makanannya berasal dari produsen. Nah, produsen di sini manfaat sebagai cadangan makanan untuk melangsungkan kehidupan para konsumen. Siapa saja konsumen yang dimaksud? Yaitu manusia dan hewan. Ada yang bingung nggak sih kenapa manusia tergolong ke dalam konsumen biotik? Jawabannya karena manusia adalah makhluk hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan manusia dapat bertumbuh, berkembang biak, bernafas, dan melakukan hal-hal lainnya. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai bertugas untuk menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya, sisa ini akan berubah menjadi zat hara yang akan bermanfaat bagi produsen. Lalu, apa saja contoh pengurai? Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Contoh dari gejala alam biotik ini seperti penyebaran hama, penyebaran virus flu burung, pertumbuhan eceng gondok yang meningkat, punahnya tumbuhan dan hewan langka, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam gejala alam abiotik.
Apa itu gejala alam abiotik? Gejala alam abiotik adalah peristiwa atau kegiatan yang disebabkan oleh interaksi antar makhluk tidak hidup. Contoh dari gejala alam abiotik yaitu seperti cahaya matahari, air, udara, mineral, proses terbentuknya hujan, proses terbentuknya pelangi, dan berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan hal-hal lainnya. Setelah memahami tentang gejala alam biotik dan abiotik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mitigasi bencana alam. Yang pertama kita bahas yaitu banjir. Banjir adalah fenomena alam yang biasanya terjadi di kawasan-kawasan yang dialiri oleh aliran air sungai. Nah, banjir ini ditandai dengan munculnya air yang mengenangi kawasan dalam jumlah yang cukup luas. Bagaimanakah mitigasi saat banjir? Berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir dan mengurangi dampak kerusakan pada saat terjadinya banjir. Bencana alam yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah fenomena alam berupa getaran seismik yang terjadi akibat pecahnya atau bergesernya batuan di dalam kerak bumi. Mitigasi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut. Bencana alam yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus merupakan aktivitas vulkanik yang biasa disebut dengan erupsi. Hal-hal yang biasa terjadi pada saat gunung meletus yaitu munculnya awan panas, lontaran pijar, hujan abu lebat, munculnya lava, terjadinya tsunami, dan munculnya banjir lahar. Bencana alam yang keempat yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang dibangkitkan oleh terjadinya gempa tektonik, letusan gunung api di dalam lautan, ataupun tanah longsor, dan juga dibangkitkan oleh adanya badai, terutama pada negara-negara yang memiliki pantai yang dangkal cukup panjang dan lautan cukup luas. Nah, berikut adalah mitigasi yang dapat kita lakukan pada saat terjadinya bencana alam tsunami. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran hari ini yaitu gejala alam terbagi menjadi dua. Yang pertama gejala alam biotik dan yang kedua adalah gejala alam abiotik. Gejala alam biotik disebabkan oleh makhluk hidup, sedangkan gejala alam abiotik disebabkan oleh makhluk tak hidup. Nah, selanjutnya yaitu mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Nah, sekian dulu penyampaian materi dengan memanfaatkan media konvensional berupa media cetak. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan lainnya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.